Halo bro, kembali lagi sama gua di channel Mus. Gua Idat Baik. Kali ini gua bakal bahas definisi dewasa itu apa. Ya kenapa kalau lu semua nanya kenapa nih gua bahas definisi dewasa, kenapa gak otomotif ataupun yang lain? Karena di usia 17 tahun ke atas di zaman sekarang banyak yang masih kekanak-kanakan. Dari situ gue sama rekan gue, oke, nama gue Idat Baik, mirip ya. Di sini gue sama dia mau ngebahas definisi dewasa. Seperti yang dikatakan si Idat, kalau gue kan Mus, jadi panggil dia Idat, gue Mus. Dewasa itu kan di usia 17 tahun ya akil balik itu udah bisa dikatakan dewasa. Tapi menurut gue itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Dewasa itu harus dibarengi sama pola pikir yang baik, sama pola pikir yang lebih ke depan. Bukan di situ, bukan stuck di situ, bukan apalagi ke belakang. Dengan lo berpikir bersih, itu baru lo bisa dikatakan dewasa. Dengan lo bisa memilih dan memilah yang baik sama yang buruk, lo bedain yang buruk yang mana, yang baik, yang memanfaatkan, yang tidak memanfaatkan buat diri gue tuh apa. Kalau lo udah bisa bedain itu, bisa lo dikatakan dewasa. Terus ada lagi, seandainya kalau gue pribadi ya kan banyak lah yang sharing ke gue, Mus gini bla 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 bla. Kayak contoh satu, gue tuh harus kayak gimana sih di posisi gue yang kayak gini. Nah keadaan lo yang kayak gitu ya menurut gue mah ya udah lakuin aja gitu loh, jalanin yang menurut lo bener. Nah dari situ gue kasih saran. Ya udah, intinya sarannya baik dan semua itu harus baik, bersih. Akibatnya apa dari harus mikirin tindakan itu, berakibatnya apa, baik nggak buat gua, buruk nggak buat gua, jelek atau enggak buat guanya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Menurut gua kayak gitu sih definisi dewasa tuh. Oke, menurut lo dewasa dalam hal berpacaran tuh kayak gimana? Bisa diukur dari apa, segi apa? Oke, jadi menurut gue pribadi sih dewasa dalam hal berpacaran itu ya kalau misalkan sama pasangan lu nih lagi ada masalah, lo selesain baik-baik tanpa ada omongan yang kasar, ucapan yang gak baik. Kan sekarang tuh kalau misalkan orang pacaran nih lagi berantem ngomongnya bitch lu bla 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 bla. Nah gak usah lah kayak gitu. Kalau emang lu dewasa gak usah kayak gitu bro. Nah terus dalam ngejalanin hubungannya, sewajarnya lu masih pacaran, lu harus tahu batas. Pacaran yang baik tuh kayak gimana, kayak gitu sih menurut gua. Kalau pacaran yang dewasa tuh kayak gitu. Oke, kayaknya
Lu dat nih ya lagi ada masalah nih sama teman-teman lu. Menurut gue pribadi ya kan, masalah di tongkrongan ya emang sering terjadi ya. Ya menurut gue mah mending lu tanyain ada salah apa, masalahnya apa. Lu carilah, cari tahu, tanyain sama siapa orangnya, ya omongin lah baik-baik, dewasa aja men. Ya gue juga sama kayak gitu, kalau lagi ada masalah sama teman-teman gue, sama anak tongkrongan, ya udah gue samperin orangnya, tanyain masalah lu apa sama gue ada salah apa sama lu. Ya udah kalau misalkan gue salah, gue minta maaf, fair. Kalau misalkan diomongin baik-baik nggak bisa, ya udah baku hantam men, mau ngapain lagi, ribet amat. Dan kalaupun ada masalah sama tongkrongan yang lain ya, gue bingung sih ya, kalau misalkan gue pribadi, gue omongin baik-baik. Nah, yang bingung teman-teman gue nih, kadang dia tuh nggak bisa ngatur emosi. Jadi kayak pengen langsung berantem, pengen baku hantam langsung bro. Ya kalau gue pribadi mah mending diomongin baik-baik. Sana sini kita dapat saudara. Gitu sih kalau menurut gue mah. Sama bertingkah juga nggak usah ngaur. Soalnya kalau tongkrongan tuh sensitif, apalagi masalah cuan. Jadi nih, saran dari gue buat subscriber lu, jangan lupa di subscribe, tonton terus, aktifkan loncengnya, jangan lupa di like, di share. Kalau lu semua lagi nyelesain masalah, mau bersikap dewasa, lu semua harus bisa kontrol emosi. Emosi kan marah sama gak marah, itu namanya emosi. Emosional gimana sih namanya, definisinya sulit, gue juga belum tahu. Cuma kalau emang lu mau nyelesain masalah secara dewasa, yang pertama lu harus bisa ngontrol emosi. Kedua, lu harus bisa ngomong biar tidak terjadi baku hantam. Obrolin baik-baik. Oke bro, jadi itulah yang lo bisa ngedengerin tadi percakapan gua sama adik balik gua tuh ya, yang sekarang udah nggak tahu kemana. Lo ambil sisi positifnya aja dari, kalau misalkan ada omongan yang bikin lo gak seneng atau hampura, kalau misalkan ada juga omongan yang bikin lo seneng, masuk, benar, lu boleh pakai omongan itu. Sekian dari gua, Mus Idad Baik, Idan Musyadan itu nama gua. Cukup gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gua, Idad Baik, @idadbaik. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.